Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 29 Mei 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-84. Webinar nasional mengenai demokrasi Indonesia pasca 24 tahun reformasi. Universitas Pamulang menggelar pembinaan percepatan proses jabatan akademik dosen. Triani Wulaningsi dinobatkan menjadi wisudawan terbaik dari program diploma. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-84 pada 22 Mei 2022. Wisuda ke-84 berlangsung di ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Universitas Pamulang dalam wisuda ke-84 mengusung tema memaknai visi pendidikan internasional dalam agenda Future of Education. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-84 masih dengan memperketat protokol kesehatan. Melalui Satgas COVID-19, Universitas Pamulang terus konsisten menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mendukung pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID. Maka dengan itu, Universitas Pamulang mewajibkan wisudawan dan pendamping wisudawan untuk tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan, serta memindai QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi ketika memasuki gedung Universitas Pamulang. Universitas Pamulang berhasil melantik 644 wisudawan pada program magister, sarjana, dan diploma pada wisuda ke-84. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI menjelaskan betapa penting sebuah visi pendidikan internasional dalam agenda Future of Education. Dengan tema tersebut, Rektor Universitas Pamulang mengajak para wisudawan lebih menyadari bahwa melalui pendidikan masyarakat Indonesia terbebas dari kemiskinan dan juga kebodohan. Wisuda Universitas Pamulang tentunya dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, jajaran Rektor Universitas Pamulang, Ketua Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Ketua LL Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri SPDMT, Direktur Diktis Kemendak RI Profesor Dr. Suyetno MAG, dan PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Insinyur Kiki Yulianti MSc, hadir dalam penyelenggaraan wisuda ke-84 Universitas Pamulang. PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Insinyur Kiki Yulianti MSc, pada sambutannya menyampaikan rasa bangga kepada para wisudawan terbaik yang telah dilantik oleh Rektor Universitas Pamulang yang mendapat IPK sempurna adalah seorang wanita. Hal ini memberi cerminan bahwa wanita juga bisa berdiri sejajar bahkan lebih dari laki-laki. Dengan hadirnya Universitas Pamulang membantah sebuah pernyataan pendidikan berkualitas yaitu yang biayanya mahal, dan Universitas Pamulang bukan hanya menyatakan tetapi membuktikan tidak harus mahal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikut wawancara tim SJTV bersama Dr. Insinyur Kiki Yulianti MSc. Universitas Pamulang itu sangat kami apresiasi atas segala inisiatif
yang inovatif untuk memberikan peluang belajar bagi seluruh masyarakat. Sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan yang mengatakan bahwa pendidikan itu mahal, apalagi pendidikan berkualitas itu pasti mahal. Universitas Pamulang telah membuktikan sebaliknya. Pertumbuhannya sangat luar biasa, sangat pesat, kiprahnya semakin bermakna, dan tentu saja maknanya bagi masyarakat akan semakin terasa. Luar biasa untuk Universitas Pamulang. Keren banget. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menggelar final Lomba Master of Ceremony 2022 pada 21 Mei 2022. Final Lomba Master of Ceremony 2022 berlangsung di ruang pengembang Program Studi Fakultas Sastra Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Lomba Master of Ceremony 2022 berhasil mengantarkan 9 peserta dari 10 peserta yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan pada tahap Grand Final. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang melangsungkan final Lomba Master of Ceremony 2022 yang berlangsung dengan 9 peserta dari 10 peserta yang mengikuti pelatihan pada tahap Grand Final pekan lalu. 9 peserta yang memasuki babak final ditugaskan untuk membawakan acara di hadapan 3 juri. Setiap peserta mendapatkan materi yang berbeda dari Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia. Peserta mendapatkan 2 materi dan nomor urut peserta dengan cara diundi oleh panitia. Setelah penampilan para peserta, tim juri memutuskan pemenang pada hari yang sama. Cynthia Amanda meraih juara pertama, Zahra Azhara meraih juara kedua, dan Elvina Arum meraih juara ketiga. Juara pertama dipersiapkan untuk membawakan acara pada Seminar Nasional Sastra Indonesia, dan juara kedua dipersiapkan untuk membawakan acara kuliah umum Prodi Sastra Indonesia. Harapannya makin banyak terciptanya MC-MC yang berkualitas dan berpotensi, serta MC-MC yang jiwa mudanya itu sangat terpanggil. Jadi untuk acara selanjutnya itu semoga dapat berlanjut setiap tahunnya sehingga melahirkan MC yang baru dan memiliki warna baru bagi Universitas Pamulang itu sendiri. Senang banget bisa ikut serta untuk berpartisipasi dalam acara lomba MC, karena kan dengan adanya lomba ini jadi kita dapat sedikit banyaknya ikut serta dalam memberikan yang terbaik untuk Universitas Pamulang. Harapannya semoga apa yang sudah diamanahkan dapat terrealisasikan dengan baik. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pembinaan percepatan proses jabatan akademik dosen pada program studi manajemen. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19.
selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang menggelar pembinaan percepatan proses jabatan akademik dosen pada program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Pembinaan berlangsung di Gedung Rektorat Kampus 1 Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada 23 Mei 2022. Kegiatan pembinaan percepatan proses jabatan akademik dosen menjadi rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 19 Mei hingga 8 Juni 2022. Pembinaan percepatan proses jabatan akademik dosen menjadi rangkaian kegiatan yang wajib diikuti semua program studi di Universitas Pamulang. Pembinaan difokuskan pada ketua program studi, wakil ketua program studi, dosen ring 1 JAD Fakultas, serta dosen ring 1 JAD program studi. Pembinaan pada program studi manajemen S1 Universitas Pamulang dihadiri oleh Wakil Rektor 2, Dr. Subarto MPD, dan tim kepegawaian Universitas Pamulang. Pembinaan tersebut bertujuan untuk sinkronisasi tim kepegawaian dengan para dosen Universitas Pamulang untuk memperhatikan proses jabatan akademik dosen. Jabatan akademik dosen juga menjadi nilai penting dalam upaya peningkatan akreditasi. Selain itu, pembinaan percepatan proses jabatan akademik dosen mengacu pada surat edaran rektor pada Desember 2021 perihal pelaksanaan kewajiban pengajuan jabatan akademik dosen. Dengan terselenggaranya pembinaan tersebut, diharapkan dapat membantu para dosen untuk pengajuan jabatan akademik dosen yang juga dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Universitas Pamulang, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dosen dan akreditasi program studi. Tentu saja ini menjadi tugas tanggung jawab kita semua, khususnya bagaimana program studi harus bisa berupaya meningkatkan kualitas dosennya untuk bisa mengurus jabatan akademiknya, karena masih tersisa 45% lagi secara menyeluruh. Nah, inilah langkah-langkah yang kami lakukan untuk bisa bersinergi dengan program studi, bagaimana dosen memiliki kewajiban untuk bisa mengurus jabatan akademik dosen. Karena ini sudah menjadi kebijakan rektor ya, dengan beredar
dengan adanya surat edaran Rektor yaitu nomor 1560. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. SMK Sasmita Jaya II melaksanakan kegiatan pesantren kilat dan buka bersama pada 21 hingga 22 April 2022. Kegiatan pesantren kilat dan buka bersama berlangsung di SMK Sasmita Jaya II, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk seluruh siswa SMK Sasmita Jaya II dalam membentuk kepribadian yang baik serta berakhlak mulia. Acara dimulai dari pagi hari dengan kajian terkait amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan oleh Ahmad Syafi'iyah SE. Dilanjutkan dengan materi hal-hal yang dapat membatalkan puasa oleh Dr. Andes Agus Juhandi Suhandi MAG, memaparkan materi hikmah-hikmah sodakoh, infak, dan zakat. Dr. Andes Rosimah juga hadir dan memberikan materi tentang tata cara sholat dan berwudu yang benar. Dan yang terakhir, Siti Nurjanah SAG menjelaskan tentang hikmah puasa. Pembacaan surat-surat pendek, game bertemakan Islam, sholat berjamaah, penampilan kultum sebelum berbuka, dan tausiah Ramadan adalah kegiatan yang sudah disiapkan oleh SMK Sasmita Jaya II untuk peserta sanlat. Herdi Wismanjaya SPD MH selaku Ketua Pelaksana terus memantau jalannya kegiatan pesantren kilat ini dari awal hingga akhir, agar siswa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan pada kegiatan ini. Harapannya, tentu siswa dapat memahami arti dari bulan Ramadan yang sesungguhnya, bukan sekedar menahan haus dan juga lapar, tapi bagaimana meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama dan berbagi bersama mahasiswa atau BBM pada 17 April 2022. Kegiatan berbagi bersama mahasiswa berlangsung di Kampus 3 Universitas Pamulang, Witana Harja, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan berbagi bersama mengusung tema Berbagi Berkah, Rezeki Melimpah. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan berbagi bersama mahasiswa atau BBM, juga kegiatan diskusi bersama Hima dan dosen pembina Hima. Diskusi bersama pengurus serta anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dan pembina Hima berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual. Kegiatan diskusi virtual juga dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi. Kegiatan berbagi bersama mahasiswa yakni berupa berbagi takjil kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Kampus 3 Universitas Pamulang, Witana Harja, Kota Tangerang Selatan. Mahasiswa memulai membagikan takjil pada pukul 16.30 hingga 17.00. Selanjutnya, setelah Hima Pendidikan Ekonomi kembali ke Kampus 3 Witana Harja untuk mempersiapkan kegiatan buka bersama. Dengan adanya kegiatan berani berbagi mahasiswa ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Pamulang dalam memberanikan diri untuk berbagi kepada sesama. Tio Sadewo dan Irsya Anggraini melaporkan untuk SJTV. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar nasional. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar nasional pada 20 Mei 2022. Webinar nasional berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Prodi Hukum S1 Universitas Pamulang. Webinar nasional mengusung tema Meneropong Demokrasi Indonesia pasca 24 tahun reformasi. Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar nasional dalam rangka mengulas Indonesia pasca 24 tahun reformasi. Webinar nasional dihadiri oleh Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Haji Bambang Susatyo SEMDA, serta Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI yang turut menjadi keynote speaker. Webinar nasional yang mengusung tema Meneropong Demokrasi Indonesia pasca 24 tahun reformasi menghadirkan 3 pembicara yang ahli pada bidangnya. Di antaranya, pembicara pertama, Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Saldi Isra SH. Pembicara kedua, Guru Besar Universitas 11 Maret Solo, Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM. Dan pembicara ketiga, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Wicipto Setiadi SHMH. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Triani Wulaningsih dinobatkan menjadi wisudawan terbaik dari program studi Sekretari D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dalam wisuda ke-84 pada 22 Mei 2022. Triani menjadi perwakilan dari program studi Sekretari D3 yang hadir di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan dari Rektor Universitas Pamulang atas pencapaiannya menjadi wisudawan terbaik. Wanita asli Banten ini adalah anak dari pasangan Bapak Teddy dan Ibu Farahtul Handawiyah memiliki keseharian sebagai ibu rumah tangga. Kesibukannya yang sudah memiliki anak satu ini tidak menghentikannya dalam menempuh pendidikan di Universitas Pamulang. Wanita yang sering disapa Wulan ini lulus dengan menyandang predikat cum laude dengan judul skripsi Pengelolaan Surat Masuk pada SMK Yasbah Carenang. Dengan pencapaiannya selama masa kuliah, mendapatkan sehingga
menjadi wisudawan terbaik dengan IPK 3,80. Wulan mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Wanita dan ibu akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Hal itu yang membuatnya tetap terus mementingkan pendidikan. Karena pendidikan seorang ibu menjadi salah satu pintu kesuksesan anak-anaknya kelak. Pendidikan kan nomor satu ya. Dengan pendidikan juga kita bisa memiliki peluang kerja yang lebih luas lagi. Kita juga bisa mengembangkan soft skill yang mencakup pemikiran yang kritis, kemudian kepemimpinan, dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, karena seorang ibu sendiri itu sebagai madrasah utama untuk anak-anaknya yang akan menciptakan dan mencetak generasi-generasi bangsa ke depannya. Kita udah lulus bukan berarti kita itu lepas dari tanggung jawab, melainkan kita adalah sebagai penghubung antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan alumni, dan dengan dunia luar lainnya. Saran untuk teman-teman tetap semangat, rasa malas itu memang ada, tapi harus kita lawan karena musuh kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai wisudawan terbaik program Diploma Universitas Pamulang sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif